Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Samsul Arifin SPD selaku moderator yang akan terus menemani kalian dalam masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Negeri 1 Cikarang Pusat tahun 2021-2022. Tentunya kami ucapkan selamat pagi untuk seluruh peserta. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan agar terus bisa menyimak dengan seksama setiap materi yang disampaikan oleh narasumber, karena saya yakin materi yang disampaikan oleh narasumber cukup penting dan perlu untuk diingat, bahkan dicatat oleh seluruh peserta masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Negeri 1 Cikarang Pusat. Sebelumnya telah disampaikan oleh beberapa narasumber mengenai pengenalan jurusan dari teknik kendaraan ringan otomotif, dari teknik elektronika industri. Yang terakhir, pada kesempatan pagi hari ini akan disampaikan tentang materi pengenalan jurusan teknik pemesinan yang akan disampaikan langsung oleh Kepala Program Keahlian Teknik Pemesinan, yaitu Bapak Abdullah Safei ST. Maka dari itu, khususnya untuk siswa jurusan teknik pemesinan, silakan disimak dengan baik-baik setiap apa yang disampaikan oleh Bapak Abdullah Safei ST selaku Kepala Program Teknik Pemesinan. Hal apa saja yang nantinya akan disampaikan boleh dicatat. Pada kesempatan pagi hari ini saya sudah berada, mohon maaf, Bapak Abdullah Safei ST sudah berada di samping saya, yang nantinya langsung akan mengambil alih untuk menyampaikan setiap materi yang berhubungan dengan program teknik pemesinan. Kepada Bapak Abdullah Safei ST dipersilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dan dilanjutkan langsung ke materi tentang teknik pemesinan. Disilakan Bapak. Baik, terima kasih atas waktunya. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Wa bisyari wa yassir li amri dan misalnya pertama-tama puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Rabbi Allah Azza wa Jalla, karena atas rahmat dan berkat rahmatnya kita hari ini bisa mengikuti rangkaian kegiatan MPLS meskipun dalam daring. Kemudian yang kedua, selanjutnya salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat, para orang yang terpilih, sampai pada kita para umatnya. Untuk yang pertama, perkenalkan, nama Bapak Abdullah Safei, tapi sering dipanggil beda-beda ya. Kadang ada yang panggil Pak Abdullah, kadang ada yang panggil Pak Safei. Itu bebas saja, yang penting panggilnya sopan saja. Silakan. Kemudian kalau untuk profil pribadi mungkin tidak terlalu banyak yang Bapak sampaikan. Bapak mulai mengajar di SMK ini dari tahun 2011. Mungkin ini tahun ke-10 Bapak mengajar di sekolah. Banyak apa ya, suka duka lah di sekolah ini. Mulai dari awalnya mungkin kalau yang lama, siswa yang lama tahunnya Bapak masih di TKRO dulu. Karena dulu diberi tanggung jawab untuk mengurus di TKRO. Kemudian ada jurusan baru di teknik pemesinan. Kenapa masih disebut baru? Karena sudah cukup lumayan lama lah. Sudah ini tahun yang kelima. Karena jurusan ini jurusan yang paling mudah ya antara jurusan-jurusan yang ada di sini. Jurusan yang pertama teknik elektronika
elektronika industri, kemudian membuka jurusan yang kedua teknik kendaraan ringan otomotif, dan yang terakhir teknik pemesinan. Mungkin ke depan melihat perkembangan nanti bagaimana di dunia industri dan dunia lainnya, mungkin tidak menutup kemungkinan akan dibuka jurusan baru. Tetapi kita fokus untuk saat ini, Bapak akan sedikit memperkenalkan secara garis besar saja. Secara garis besar apa sih itu teknik pemesinan? Karena tidak sedikit atau mungkin banyak dari siswa yang masuk atau siswi yang masuk ke jurusan teknik pemesinan, dia tidak tahu apa itu teknik pemesinan. Hanya karena tertarik dari namanya saja, teknik pemesinan, dan keren mesin. Mungkin dari situ ya. Tapi tidak tahu apa sih yang dipelajari di dalam, dan bagaimana teknik pemesinan itu apa saja yang dipelajari. Nah, kita awali dari sejarah berdirinya teknik pemesinan yang ada di SMK 1 Cikarang Pusat. Teknik pemesinan ini berawal dari permintaan dari dunia industri yang ada di sekitar sekolah. Karena ada kebutuhan dari dunia industri akan jurusan dari teknik pemesinan, sehingga ada tuntutan dari industri kepada sekolah ataupun permintaan dari industri kepada sekolah untuk dibuka jurusan baru yang memang dianggap lebih lebih nyambung lah, lebih match dengan jurusan industri yang ada di sekitar sekolah. Karena apa yang kita pelajari di dalam teknik pemesinan ini mesin-mesin perkakas. Perlu diketahui, mesin apa sih yang kita pelajari? Karena banyak pertanyaan, jangan-jangan mesin jahit yang kita pelajari. Karena kalau mesin itu kan luas. Mesin apa yang kita pelajari? Nah, yang kita pelajari di teknik pemesinan ini itu adalah mesin-mesin perkakas. Jadi mesin perkakas ini produk yang dihasilkannya adalah bukan produk jadi, tapi hanya seperti spare part saja. Nah, kalau kan teknik otomotif itu kan lebih ke perawatan otomotif. Nah, kalau teknik pemesinan itu lebih menitik beratkan ke pengoperasian alat atau pengoperasian mesin-mesin perkakas, di mana mesin tersebut membuat satu produk atau part dari bagian mesin tertentu. Nah, perlu diingat, produk-produk tersebut atau mesin-mesin tersebut tidak bisa langsung dioperasikan. Artinya harus ada keahlian-keahlian lain yang dimiliki si operator sebagai penunjang dalam mengoperasikan mesin tersebut. Contoh kecil, ketika kita akan mengoperasikan mesin bubut, bukan hanya mengoperasikan mesin bubut saja. Kita dituntut untuk bisa menggunakan alat ukur, dituntut bisa membaca gambar, dan hal-hal itu adalah semuanya yang akan kita pelajari. Jadi fokusnya tidak hanya langsung ke mesinnya, tapi ada penunjang-penunjang lain dulu yang harus kita pelajari, sehingga ketika nanti kita menggunakan alat atau mesin perkakas yang akan kita pelajari itu sudah bisa. Nah, masuk ke itu sedikit sejarah. Nah, kalau kita lebih terbuka lagi, industri mana sih yang meminta kita untuk membuka jurusan mesin? Di lingkungan sekitar sekolah kita ada yang namanya PT Mitsubishi Motor Ramayuda Indonesia atau MMKI lebih dikenal. Nah, MMKI ini menuntut atau meminta kepada SMK 1 Cikarang Pusat untuk membuka jurusan baru, yaitu jurusan teknik pemesinan, karena menurut industri tersebut teknik pemesinan itu lebih nyambung lah, lebih match dengan dunia industri. Meskipun kalau kita lihat apa yang mesin-mesin digunakan di industri dengan apa yang di sekolah itu bisa dikatakan sedikit berbeda, sedikit jauh. Nah, oleh karena itu
ketika sudah terjalin hubungan antara MMKI dengan kita, ini ada kembali ada semacam program lah, program di mana MMKI memberikan pelatihan kepada guru produktif untuk mempelajari mesin-mesin yang ada di industri tersebut. Salah satunya mungkin contoh untuk jangka terdekat kemarin ke belakang diutus 2 guru, salah satunya saya sendiri dengan Pak Ujan Sunario, itu mempelajari, karena MMKI itu punya kurikulum tersendiri. Kurikulum tersendiri salah satunya adalah tentang welding, pengelasan, kemudian ada painting, ada stamping, dan ada assembly. Untuk sekarang baru hanya 2 saja dulu, yaitu welding dan painting. Untuk ke depan mungkin nanti akan ada muncul lagi 2 guru lagi. Nah, program ini adalah salah satu bentuk transfer knowledge dari industri ke dunia pendidikan. Karena nanti ke depan kita akan dibentuk satu kelas unggulan, di mana kelas unggulan tersebut berdasarkan perekrutannya berdasarkan beberapa kriteria. Untuk saat ini, yang pertama mungkin dari nilai rapor, kedua dari segi fisik, karena industri punya standar tertentu dari segi fisik. Oleh karena itu, kita wujudkan apa yang mereka inginkan, kita bentuk kelas unggulan, dan untuk ke depan mungkin belum, untuk saat ini mungkin belum bisa diterapkan pelajarannya yang dari kurikulum industri tersebut, tapi kita sudah mulai mempersiapkan dari sekarang. Nah, karena apa? Karena untuk yang ke depan dari MMKI tersebut, selain secara teori mereka memberikan pelajaran, nanti guru tersebut akan dimagangkan di MMKI, dimagangkan. Nah, setelah nanti proses pemagangan selesai, barulah nanti guru yang mengikuti pemagangan tersebut akan mentransfer ilmu yang didapatkan kepada siswa-siswa. Oleh karena itu dibutuhkan kelas khusus karena kurikulumnya berbeda dengan kurikulum yang di sekolah. Itu mungkin secara singkatnya sedikit. Nah, kita masuk ke selanjutnya ke mata pelajaran. Ini pun Bapak jelaskan secara garis besar saja, tidak akan terlalu detail. Pelajaran yang pertama di angkatan di kelas 10 ini semuanya tentang dasar, baik dasar teknik mesin, ada dasar gambar teknik, dan satu lagi dasar perancangan teknik mesin. Nah, semuanya dasar. Jadi terus bagaimana ke depannya? Apakah hanya teori atau ada praktek? Kalau untuk kelas 10 itu belum ada sesi praktek sebenarnya, belum. Akan tetapi ini nanti melihat tergantung guru. Lihat situasi guru, apakah memungkinkan. Kalau memang tingkat pemahamannya butuh praktek, silahkan bisa dipraktekkan. Itu kembali ke guru. Tapi secara teori ini harus sudah disampaikan semua dulu baru praktek. Nah, kemudian nanti untuk kelas 11 baru sudah mulai praktek. Nah, konsepnya kita itu di 3 mesin sebenarnya. Konsentrasi untuk teknik pemesinan ada 3 mesin. Pertama, mesin bubut atau mesin biasanya lathe mesin ya. Kemudian mesin press. Mesin press ini milling biasanya dikenal milling. Kalau bubut turning ya. Nah, kalau mesin press ini milling, dan ketiga ini mesin CNC. Nah, kalau untuk CNC ini dipelajari dua-duanya, bubut juga, milling juga. Jadi 1 semester nanti belajar tentang CNC bubut, 1 semester belajar tentang CNC milling. Nah, sebenarnya konsentrasi intinya di tiga mesin ini. Akan tetapi yang tadi Bapak jelaskan, untuk mengoperasikan 3 mesin ini butuh pelajaran yang menunjang, pengetahuan yang menunjang, yaitu gambar dari segi pembacaan gambar atau
seperti itu. Untuk detailnya bagaimana? Nanti juga untuk lebih detail pelajaran ini akan di-share. Pelajarannya hari apa, bobotnya berapa jam, nanti akan di-share. Nanti ada yang dibicarakan. Tetapi karena sekarang berhubung dengan masih dalam masa pandemi, mungkin pembelajaran akan dalam bentuk daring. Nah, untuk kelas 10 Pak Kira tidak ada hambatan ya untuk daring karena ini semuanya teori. Tapi kalau untuk 11 bagaimana dengan kelas 12? Nanti akan diatur pertemuannya untuk praktikum, tentu saja dengan mengikuti standar prokes yang berlaku. Karena bagaimanapun tidak semua siswa bisa dimasukkan, itu harus diatur. Dan nanti ada pengaturannya untuk kelas 12 dan kelas 11. Nah, untuk guru-gurunya bagaimana? Untuk gurunya di teknik pemesinan untuk guru produktifnya itu ada 5 pengajar atau 5 guru, termasuk Bapak sendiri. Yang pertama Bapak, yang kedua ada Bapak Ahmad Tausin ST, kemudian ada Bapak Tirta Mustika ST, ada Bapak Cecep Purit ST, sama Bapak Burjan Sunario SPD. Nah, terus bagaimana Pak? Ini ngajar apa saja? Karena ini secara garis besar, nanti untuk lebih detailnya akan ada di mata pelajaran. Pelajarannya apa? Gurunya siapa? Yang penting sudah tahu dulu jumlah gurunya ada 5. Nanti lebih lanjut bisa kalian lihat di jadwal pelajaran. Nah, terus bagaimana hubungan dengan visi dan misi Pak? Visi dan misi, visi di SMKN 1 Cikarang Pusat, terutama di jurusan ini terwujudnya kompetensi keahlian teknik pemesinan sebagai pencetak sumber daya manusia yang profesional di tingkat menengah di bidangnya, yang berkepribadian dan unggul serta berwawasan lingkungan. Kenapa sih harus ada berwawasan lingkungan? Ya bagaimanapun SMK itu ada 2 ujungnya ada 2. Yang pertama bisa masuk ke dunia industri atau untuk berwirausaha. Nah, ketika kita masuk ke dunia industri, mungkin untuk lingkungan sudah ada tersendiri. Karena untuk mendirikan satu perusahaan itu selalu ada izin dari AMDAL dulu. Nah, kan tetapi ketika kita berwirausaha, kita juga tidak bisa begitu saja ya mendirikan suatu perusahaan atau usaha. Kita juga harus melihat dampak terhadap lingkungan. Nah, diharapkan dengan adanya jurusan yang mempunyai berwawasan lingkungan ini bukan hanya memperhatikan sebatas keuntungan saja, tapi bagaimana dampak terhadap lingkungan sekitar. Bukan hanya lingkungan alam saja, tapi juga lingkungan manusianya sekitar. Nah, kemudian sumber daya manusia yang profesional di tingkat menengah. Kenapa di tingkat menengah? Karena SMK kita, di SMK itu kan tingkatnya tingkat menengah, belum tingkat tinggi, tingkat atas. Jadi yang profesional di bidangnya. Nah, misinya apa? Ada 4 misi. Yang pertama, mendidik dan melatih siswa menjadi tenaga kerja yang terampil, kreatif dan berkarakter di bidang teknik pemesinan. Tenaga kerja, kenapa? Karena mesin ini salah satunya dituntut untuk ke industri juga, bukan hanya ke wira swasta. Kan tapi pada hakikatnya SMK itu dituntut untuk berwirausaha. Artinya dia menciptakan lapangan kerja, bukan sebagai pekerja. Nah, karena tuntutan dunia industri sekarang membutuhkan banyak pekerja, mau tidak mau, karena untuk bekerja membuat wirausaha itu tidak sedikit biaya yang dikeluarkan, ya bisa saja sebagai pilihan yang kedua masuk ke dunia industri. Yang kedua, kemudian mewujudkan lingkungan pembelajaran yang kondusif, murid-murid terbuka dalam proses belajar mengajar. Artinya apa? Ketika proses pembelajaran ini ada
bukan hanya satu arah saja dari guru ke siswa, tapi ini ada percakapan atau pembelajaran dua arah. Bukan. Artinya apa? Ketika kita belajar, bukan hanya mendengarkan dari guru saja, tapi kita bisa mengembangkan diri kita sendiri. Yang ketiga, membentuk siswa yang berkepribadian dan mampu mengembangkan diri itu tadi. Berkepribadian artinya apa? Ketika satu siswa itu masuk ke SMK 1 Cikarang Pusat, dia bukan hanya belajar untuk pintar. Artinya apa? Ada yang lebih penting dari ilmu. Ilmu itu penting, tapi ada yang lebih penting dari ilmu. Yang berhubungan dengan kepribadian. Apa? Mungkin jadi pertanyaan, apa sih yang lebih penting dari ilmu? Akhlak. Akhlak lebih penting dari ilmu. Nah, oleh karena itu, akhlaklah yang membentuk kepribadian seseorang. Akhlak adalah cerminan dari kepribadian seseorang. Nah, kemudian mampu mengembangkan diri. Jadi bersifat terbuka, silakan. Ketika masuk ke SMK 1 Cikarang Pusat, di luar jam pelajaran pun, kalau memang membutuhkan waktu untuk belajar lebih, lab atau bengkel teknik pemesinan selalu terbuka bagi mahasiswa. Yang keempat, berperan aktif dalam melestarikan lingkungan. Artinya semua siswa harus minimal mengikuti satu kegiatan di mana tentang melestarikan lingkungan, minimal menjaga lingkungan tetap bersih, tetap lestari. Nah, itulah misi dari teknik pemesinan. Kemudian berhubungan dengan pengembangan diri tadi, di teknik pemesinan juga ada yang namanya KIR. Nah, nanti itu di luar jam pelajaran atau ekstrakurikuler masuknya, tapi itu masuk ke pengembangan diri. Silakan nanti kalau sudah masuk bisa mendaftarkan diri untuk mengikuti ekskul KIR. Nah, mungkin secara garis besar hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Untuk lebihnya, untuk lebih detailnya bisa ditanyakan nanti langsung, karena nanti kita akan bertemu di Google Classroom lah salah satunya. Jadi Google Classroom itu bukan hanya untuk media pembelajaran saja, tapi juga untuk media tanya jawab, bisa untuk berkomunikasi juga dengan guru yang bersangkutan. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Pak Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Abdul Sampai IST selaku Kepala Program Keahlian Teknik Pemesinan yang telah memaparkan secara umum saja ya bagian-bagian yang nantinya akan kalian pelajari selama 3 tahun ke depan belajar di SMK Negeri 1 Cikarang Pusat, khususnya di jurusan Teknik Pemesinan. Beliau juga tadi menyampaikan mengenai sejarah singkat kenapa sih SMK Negeri 1 Cikarang Pusat itu membuka jurusan Teknik Pemesinan. Itu merupakan request atau permintaan dari FMKI yang meminta SMK Negeri 1 Cikarang Pusat untuk membuka jurusan. Dan mereka juga memberikan program keahlian dan ada 2 guru yang diberikan kepelatihan, yaitu di bidang welding dan painting. Terus konsentrasi dari jurusan TP ini meliputi 3 bagian, yaitu mesin bubut, mesin press, dan CNC. Hampir sama dengan jurusan lain, fokus di kelas 10 untuk jurusan TP itu hanya sebatas dasarnya saja atau teorinya saja, belum masuk ke praktik. Baru di kelas 11 nanti kalian praktik kerja industri atau PKL. Dan dilanjutkan di kelas 12 yaitu uji kom sebagai syarat kelulusan kalian bahwa kalian telah lulus di jurusan Teknik Pemesinan. Visi misi juga tadi beliau sampaikan bahwa Teknik Pemesinan ini itu visinya adalah sebagai pencetak SDM profesional tingkat menengah yang unggul dan berwawasan lingkungan.
Dan perlu digarisbawahi bahwa berwawasan lingkungan ini karena fokus dari teknik pemesinan ini bukan hanya bisa bekerja di dunia industri, melainkan juga mampu untuk menjadi seorang entrepreneur atau wirausaha. Nah, baik, itu saja yang dapat saya simpulkan dan dapat disampaikan oleh Bapak Abdul Safei ST selaku Kepala Program Studi atau Program Keahlian Teknik Pemesinan. Saya ucapkan terima kasih, sampai berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.